Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatu Azhara Susanto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 144251080. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai bagaimana optimalisasi peran zakat dan juga pajak dalam perspektif Islam sendiri. Menurut pandangan saya, zakat dan juga pajak itu adalah dua instrumen penting dalam sistem ekonomi, baik dalam Islam maupun dalam kehidupan bernegara. Jadi, zakat itu merupakan kewajiban agama yang memiliki nilai spiritual dan juga sosial tinggi, sedangkan pajak adalah kewajiban kenegaraan untuk mendukung pembangunan dan juga kesejahteraan bersama. Dalam perspektif Islam sendiri, keduanya itu dapat dioptimalkan secara harmonis untuk mewujudkan keadilan sosial dan juga kesejahteraan umat. Prinsip dasarnya itu bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu bukan hanya milik pribadi, tetapi juga ada hak orang lain dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, yaitu, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan juga orang miskin yang tidak mendapat bagiannya. Jadi bisa disimpulkan dari situ, optimalisasi zakat dan juga pajak itu kan soal pengelolaan dana, tetapi juga penguatan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan juga solidaritas antar manusia itu. Lalu, apa aja sih peran zakat dan juga pajak dalam perspektif Islam sendiri? Yang pertama tentunya itu zakat itu sebagai instrumen sosial dan juga spiritual. Jadi zakat itu berfungsi membersihkan harta dan juga jiwa kita dari sifat tamak, serta menjadi sarana pemerataan ekonomi di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, pajak sebagai instrumen kenegaraan itu kita tinggal di negara modern, pajak itu menjadi sumber utama pendapatan negara untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, terus juga bisa infrastruktur yang kita nikmati sehari-hari. Jadi dalam Islam itu konsep pajak bisa disamakan dengan dharibah, yaitu pungutan tambahan yang dibolehkan apabila kebutuhan umat belum tercukupi dari zakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada sinergi zakat dan pajak dalam negara muslim. Jadi optimalisasi peran zakat dan juga pajak itu berarti menciptakan sinergi antara keduanya, bukan menjadikannya itu bertentangan ya. Jadi misalnya negara itu dapat memberi intensif pajak bagi muzaki atau pembayar zakat. Jadi agar mereka itu terdorong gitu untuk menunaikan kewajibannya sendiri. Nah, pendekatan ini tuh mencerminkan prinsip Islam ya, yang fleksibel dan juga kontekstual, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih, yaitu tasyaruful imam ala ra'iyatihi manutun bil masilaha, yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus didasarkan pada kemaslahatan. Nah, kesimpulan saya pribadi di sini itu, menurut saya sendiri, optimalisasi zakat dan juga pajak dalam perspektif Islam itu adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan juga sosial ekonomi dalam satu sistem keuangan yang berkeadilan tentunya. Nah, zakat itu membangun dimensi moral dan juga spiritual umat manusia sendiri, sedangkan pajak itu mendukung dimensi struktural dan juga pembangunan bernegara. Nah, apabila keduanya dikelola secara transparan, adil, dan juga amanah, maka cita-cita Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur itu dapat dan juga diridhoi Allah itu dapat terwujud ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.